Nama kakak Mega Chandra Kasih PMBU. Kakak mahasiswa PLP Pendidikan Matematika dari Universitas Tadulako. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dimohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Ya baiklah, Ibu akan absennya. Kira-kira hari ini siapa semua yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Ya, terima kasih. Materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem koordinat Cartesius. Sebelum Ibu lanjut, dari kalian apakah sudah pernah mendengar tentang sistem koordinat Cartesius atau sudah pernah mendapatkannya mungkin di kelas sebelumnya atau di tingkat selanjutnya atau di SD? Ya, belum ada. Oke, tidak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama apa itu yang dinamakan sistem koordinat Cartesius. Ada yang tahu apa kegunaan sistem koordinat Cartesius dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata kegunaan sistem koordinat Cartesius dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Misalnya dalam menentukan titik koordinat rumahnya teman kalian di dalam peta, pasti pernah lihat Google Maps kan? Atau bisa kita gunakan untuk bagian penerbangan dalam menentukan apakah ada pesawat lain di jalur untuk pesawat tertentu. Jadi sistem koordinat Cartesius itu banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan di berikut ini. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat Cartesius. Yang kedua, menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini adalah contoh dari bidang Cartesius. Dari gambar ini, adik-adik semua, apa yang terlintas di benak kalian? Kira-kira ini gambarnya bagaimana? Atau apa semua yang ada dalam gambar ini? Ayo coba perhatikan. Ya, ada apa? Ada tulisan 1, 2, 3, ada 4. Ada aksis. Apa yang bisa dari gambar ini, apa yang bisa kalian tangkap tentang koordinat Cartesius? Tentang apa sih dari gambar ini tuh? Apa yang sudah terbayang belum dalam benak kalian koordinat Cartesius itu seperti apa dan apa yang dimaksud koordinat Cartesius? Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu sejarah sistem koordinat Cartesius dan siapa sih penemu dari sistem koordinat Cartesius itu sendiri. Oke. Sistem koordinat Cartesius pertama kali ditemukan oleh ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis, René Descartes. Ya, jadi penemu sistem koordinat Cartesius adalah René Descartes. Dia adalah filsuf dari Prancis sekaligus penemu matematika. Matematikawan René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern yang lahir di sebuah desa lahir di Prancis pada tahun 1956, 500 tahun yang lalu ya. Descartes merupakan orang yang memiliki ketertarikan pada bidang geometri yang memperkenalkan suatu alat dalam konsep aljabar yang sangat membantu menyederhanakan dan memperkaya ilmu kita. Jadi memang bapak René Descartes ini memang sangat tertarik ya kepada matematika. Itulah mengapa dia bisa menemukan sistem koordinat Cartesius. Bisa kita bayangkan betapa pintarnya bapak René Descartes ini. Apa itu koordinat Cartesius? Koordinat Cartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Koordinat Cartesius adalah alat bantu untuk menentukan suatu titik pada objek datar. Makanya itu tadi Ibu bilang salah satu kegunaan koordinat Cartesius saat kita melihat peta atau membaca peta, kita bisa mengetahui koordinat suatu tempat dengan tempat sehingga kita memiliki kemungkinan untuk salah jalan atau tersesat itu sangat kecil. Baik, manfaat koordinat Cartesius
kartesius. Digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Digunakan kalau mungkin kalian mau punya cita-cita sebagai pilot, ini adalah salah satu pelajaran yang harus kalian pahami ya. Digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lain. Jadi di dalam landasan pacu pesawat tidak boleh ada benda lain karena bisa mengakibatkan kecelakaan udara. Digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Seperti yang Ibu bilang, koordinat kartesius sangat berfungsi untuk menentukan koordinat suatu tempat dengan tempat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tempat itu. Mencari objek yang hilang di bawah laut. Wah, ternyata koordinat kartesius ini banyak ya gunanya. Bisa sekalian mencari objek yang hilang di bawah laut. Itu biasa kita lihat ya di film-film, misalnya ada kapal selam. Mereka punya radar tersendiri kan untuk mencari objek, untuk mencari kapal yang tenggelam. Itu selalu menggunakan sistem koordinat kartesius. Jadi ternyata sangat banyak manfaat sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran ini karena ini sangat berguna bagi kehidupan kalian. Kita lanjut ya. Ini dia. Koordinat kartesius terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Kalian bisa lihat ya di gambar ini, sumbu yang ini adalah sumbu X, sedangkan sumbu yang ini adalah sumbu Y. Ingat baik-baik ya, mendatar sumbu X, vertikal sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi selain terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y, bidang koordinat kartesius juga terdiri dari 4 kuadran. Jadi ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk di sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem koordinat dengan 2 dimensi dan sistem koordinat dengan 3 dimensi. Namun, untuk kali ini kita akan fokus pada sistem koordinat 2 dimensi terlebih dahulu. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, dalam sistem koordinat kartesius itu ada dua bagian, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan kiri, ke atas bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian. Bagian apa semua? Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan gambar ini ya. Kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif, di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena dia positif dua-dua. Ingat kalau kuadran 1 X dan Y-nya kedua-duanya positif. Oke, kalau kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. X kurang dari 0, Y lebih dari 0. Ya, jadi kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Oke, coba ulangi. Kuadran 1, X positif dan Y positif. Kuadran 2, X negatif dan Y positif. Oke, kuadran 3, kedua-duanya negatif. Koordinat X negatif dan koordinat Y negatif, di mana X kurang dari 0 dan Y juga kurang dari 0. Makanya kenapa di kuadran 3 semuanya negatif. Untuk kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 kebalikan dari kuadran 2, di mana tadi kuadran 2 X negatif, Y positif, namun di kuadran 4 X-nya yang positif, Y-nya negatif. Oke, bisa diingat?
pembagian kuadran dalam sistem koordinat kartesius. Jangan sampai salah ya, harus tahu yang mana positif, yang mana negatif, kapan x-nya positif, kapan y-nya negatif. Oke, setelah dalam lanjut. Nah, ternyata dalam sistem koordinat kartesius itu ada yang namanya absis dan koordinat. Apa sih absis dan koordinat itu? Mungkin kalian baru pertama kali yang mendengar absis dan koordinat. Absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku x dan y pada sistem koordinat kartesius untuk mengalamatkan suatu titik. Ulangi ya, absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku x dan y pada sistem koordinat kartesius untuk mengalamatkan suatu titik. Berarti absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut x dan y. Absis juga dikenal sebagai koordinat x. Jadi kata lain, absis adalah koordinat x. Lantas apa ordinat? Ordinat merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dua suku x dan y pada sistem koordinat kartesius untuk mengalamatkan suatu titik. Jadi ya, kalau absis itu x-nya, koordinat itu y-nya. Oke, absis adalah nama lain dari x dan koordinat adalah nama lain dari y. Paham? Bisa dimengerti sampai sini? Oke, coba perhatikan contoh soal ini. Dari gambar di samping kita dapat menentukan koordinat titik Q dan koordinat titik P. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya seperti ini saja. Koordinat titik Q itu di 2,3. Apa tadi yang pertama? 2 ya. Kalau 2 berarti dia x-nya 2, y-nya 3. Berarti titik Q berada di koordinat 2,3. Artinya titik Q berjarak 2 satuan terhadap sumbu y dan 3 satuan dari sumbu x. Kenapa bisa? Ya karena dia pas berada di koordinat 2. 2 itu 2 satuan dari sumbu x-nya dan 3-nya 3 satuan dari sumbu y-nya 2,3. Sama dengan titik P nya. Titik P adalah negatif 2,1. Dia negatif karena titik P berada di kuadran kedua. Ingat, kalau kuadran kedua x-nya negatif, y-nya positif. Koordinat titik P adalah min 2,1, artinya P berjarak 2 satuan terhadap sumbu y dan 1 satuan dari sumbu x. Kalau jaraknya ya dibalik ya, kita mulai dari y terus ke x. Kalau titiknya kita mulai dari x terus ke y. Oke, kan titik itu 2,3, tapi jaraknya 2 dari y, 3 dari x, 2 satuan dari sumbu y dan 3 satuan dari sumbu x. Kalau titiknya min 2,1, titik x-nya min 2, titik y-nya 1, berarti dia 2 satuan dari sumbu y dan 1 satuan dari sumbu x. Bagaimana? Bisa paham? Bisa membedakan mana menentukan titiknya dan menentukan jaraknya. Ingat ya, jarak tidak ada yang negatif. Walaupun titiknya negatif, jaraknya akan tetap positif. Ini negatif 2, berarti jaraknya 2 satuan. 1 berarti jaraknya 1 satuan. Bisa paham ya penjelasan dari ibu tadi? Tidak apa-apa, kalau mau bertanya silahkan. Sudah paham semua? Baiklah, ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kalian kerjakan secara bersama-sama ya LKPD-nya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa bertanya pada ibu. Oke, cermati baik-baik ya LKPD-nya. Pahami langkah-langkah penyelesaiannya biar penyelesaian akhir kalian bisa benar semua jawabannya. Ya, kalau ada yang tidak dipahami bisa kalian bertanya. Oke, sudah semua LKPD-nya? Oke, mohon perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Silahkan, apa yang teman kamu dan teman kamu dapatkan dari LKPD itu, presentasikan apa yang telah kalian jawab di LKPD. Ya, teman-temannya yang lain mohon diperhatikan ya, kalau ada temannya yang mempresentasikan biar kalian sama-sama mengerti. Nanti kalau tidak ada yang
Kalau ada yang tidak dipahami, boleh silakan bertanya pada teman kalian atau kepada ibu. Ya, bagus sekali ya hasil presentasi teman kalian. Silahkan berikan tepuk tangan dulu untuk menyemangati teman kalian yang telah dengan berani mempresentasikan hasilnya. Ya. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulannya adalah sistem koordinat kartesius terdapat dua sumbu X dan sumbu Y. Dalam sumbu X dan sumbu Y itu juga terdapat 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Terus ada yang namanya aksis atau bisa kita sebut X, ada juga yang namanya ordinat atau bisa kita sebut Y. Kalian paham materi hari ini? Sudah bisa menentukan apa semua yang ada dalam sistem koordinat kartesius? Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan hasil dari LKPD-nya. Silahkan kumpulkan jawaban LKPD-nya di depan biar Ibu bisa menilai hasil kerja kelompok kalian. Ibu ada PR, Ibu akan tampilkan di slide. Kalian kerjakan dan kita kumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, ketua kelas silakan pimpin lagi dalam doa menurut gambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내일 아침 내가 미친놈처럼 내 잠깐을 깨버려도